warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sudah teman-teman pemirsa Dulur Sultan lakukan, semoga sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Alhamdulillah tentunya edisi hari ini teman-teman 7 April tahun 2021. Ini Relawan Insight dapat kembali hadir tentunya menyapa teman-teman semua ya, dan insya Allah selama 1 jam ke depan ini Faiz juga di studio podcast Sultan TV sudah hadir narasumber yang luar biasa. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk subscribe di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Sudah hadir di studio podcast Sultan TV sore hari ini Kang Andi Setiadi, Kepala Cabang Yatim Mandiri Banten. Assalamualaikum Kang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau Faiz lihat dari tampilan kayaknya sehat bener ini kan? Alhamdulillah. Pengen gemuk kayak Kang Andi susah banget. Rahasianya apa Kang? Pengen biar berisi badannya Kang? Dulu rahasianya makan mie terus. Kalau sekarang udah jarang makan mie ya? Jarang makan mie. Siap. Dan Kang Andi ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan adalah Kepala Cabang Yatim Mandiri Banten. Betul. Ini bisa dijelaskan Kang. Kalau Faiz lihat Yatim Mandiri Banten, apakah memang ini fokus 100% ke yatim saja atau memang ada kegiatan-kegiatan lain di luar yatim? Silakan Kang Andi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Andi Setiadi, Kepala Cabang Yatim Mandiri Banten. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya berkesempatan untuk bisa menyapa Dulur Sultan semuanya. Yes. Dulur Sultan ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih juga Kang Faiz dan juga Sultan TV. Yatim Mandiri sudah 27 tahun kan. Wow, Masya Allah. 20 tahun sejak 94 tahun 1994, tepatnya tanggal 31 Maret kemarin. Yes. Ulang tahun. Ulang tahun. 27 tahun usianya usia Faiz ya Kang? Usia Faiz, usia sama saya dengan juga. usia. Sama. Kayaknya nggak percaya deh kalau Kang Andi. Nambah 10 berarti 37 Kang. Biar ngap boleh. Boleh, buka boleh. masker ya. Siap. Baik, saya lanjutkan. Jadi Yatim Mandiri sudah 27 tahun di Indonesia dan sekarang sudah berkembang menjadi 46 cabang di 13 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk cabang Banten. Nah, di Banten ada 2 cabang, Serang dan juga Tangerang. Yes. Nah, Yatim Mandiri ini bermula awalnya di tahun 94 itu dari kegelisahan para aktivis masjid dulunya. Jadi para aktivis masjid melihat anak-anak panti asuhan yang memang mereka ketika setelah lulus dari SMA mereka mau kemana gitu. Bingung anak-anak yatim ini. Nah dulu memang fokusnya di anak-anak yatim. Kenapa? Karena mereka masih bingung gitu ya. Apakah mereka bekerja, apakah mereka meneruskan kuliah, bahkan banyak dari panti-panti asuhan itu mereka tidak ingin melanjutkan sekolah. Yes. Bahkan hanya SD saja, SMP saja, SMA saja. Akhirnya Yatim Mandiri memberikan peluang gitu ya daripada aktivis masjid tersebut untuk bisa memandirikan anak-anak yatim tersebut. Nah, kemudian juga membuat program yang namanya Mandiri Entrepreneur Center. Yes. Jadi setelah lulus SMA, nah mereka diberdayakan, kemudian dimandirikan di Mandiri Entrepreneur Center ini. Seperti pendidikan dan pelatihan untuk lulusan anak-anak SMA. Siap. Jadi Kang Andi tadi mengatakan bahwa Yatim Mandiri ini sudah hadir di Indonesia sudah 27 tahun. Betul. Artinya bukan sebuah gerakan yang baru Kang ya, sudah cukup lama di Indonesia. Dan di Indonesia tadi ada 46 cabang ya teman-teman pemirsa Dulur Sultan, dan alhamdulillah di Provinsi Banten ini sudah hadir 2 di Serang dan juga Cilegon. Tangerang. Nah, Serang dan juga Tangerang. Di Cilegon insya Allah mudah-mudahan Amin, doakan. amin. Rencananya kalau ngomongin Banten kan 8 kabupaten kota Kang Andi. Ada Lebak, ada Cilegon, ada Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang. Kemudian juga ada Lebak. Rencana akan ke sana hadir di 8 kabupaten kota di Banten atau seperti apa, Kang Andi? Insya Allah semuanya berawal dari mimpi. Amin. Berawal dari mimpi. Sementara 2, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya atau tahun ini bisa buka beberapa cabang lagi di Banten ini. Amin. Mudah-mudahan di Cilegon ya, dan juga mudah-mudahan ada donatur yang memberikan wakafnya, misal rumah, tanah dan lain sebagainya untuk dijadikan tempat program ataupun tempat adik-adik yatim belajar. Siap. Seperti Amin, itu. amin. Semoga banyak donatur-donatur baik, orang-orang baik yang sore hari ini menyaksikan Sultan TV sehingga tergugah hatinya untuk mewakafkan mungkin Kang Andi ya sebagian dari rizkinya. Kalau di Banten ini dari kapan Kang Andi Yatim Mandiri Banten? Di Banten, di Serang khususnya di Serang. sudah
sekitar 8 tahun 8 atau tahun. sejak 2013. 2013. Berawal di Kota Serang gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini pun masih di Kota Serang, belum pindah. Emang rencana pindahnya kemana Kang Andi? Jangan pindah dong, tapi harus memperbanyak ya. Memperbanyak Siap, tentunya. siap. Ya. Kang Andi 8 tahun hadir di Kota Serang juga bukan sesuatu yang mudah untuk survive, untuk bertahan. Mungkin kalau Faiz pertanyaannya seperti ini, selama 8 tahun hadir di Kota Serang, tentu sudah banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga teman-teman yatim mandiri Banten bisa survive sampai dengan saat ini. Mungkin ingin mengucapkan terima kasih pada siapa, terutama Kang Andi yang sudah banyak berjasa sehingga yatim mandiri Banten sampai dengan saat ini masih berdiri kokoh, Kang Andi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih terutama adalah para donatur. Donatur yatim mandiri di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Banten. Kemudian juga para amilin, amilat yatim mandiri, khususnya yang ada di Banten. Karena dengan perjuangan mereka ini sangat luar biasa. Tentunya tidak ada yatim mandiri kecuali dengan adanya amil dan juga donatur tersebut. Dan tentunya juga terima kasih juga kepada para pendiri yatim mandiri, khususnya yang memang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup ya, sampai akhirnya terbentuklah cabang yatim mandiri ini. Dan juga saya kebetulan bukan orang pertama yang memimpin di yatim mandiri Banten. Yes. Jadi ada sebelum-sebelumnya. Nah, itu saya ucapkan generasi juga keberapa terima ini Kang Andi nih? Saya lupa. Kalau Generasi makanan tuh keberapa? ada generasi kedua, ketiga gitu kan ya. Mungkin generasi Z kali. Jadi Karena memang paling muda. bukan orang yang pertama kali hadir di Banten waktu pertama kali yatim Iya, mandiri Banten. saya tahun 2015 baru masuk yatim mandiri dan itu pun sebagai konsultan zakat infak sedekah atau Yes. JIS konsultan. Jadi saya dulu orang lapangan gitu ya, bertemu dengan donatur, kemudian bertemu dengan penerima manfaat atau mustahik gitu ya, sampai akhirnya saya diamanahkan ya sebagai kepala cabang. Yes, seperti itu. 2015 sampai dengan 2021, artinya 6 tahun sudah Kang 6 Andi ada tahun. di yatim mandiri Banten. Betul. Pertanyaan betul. Faiz betah Kang? Ini harus dijawab ini. Siap. Kalau nggak betah ya kenapa nggak betah? Kalau betah ya kenapa? Dijelasin Kalau betahnya. panggilan hati betah banget itu ya. Kenapa? Karena dengan saya masuk di yatim mandiri ini, insya Allah hidup saya menjadi berkah. Amin. Karena Ya Allah, saya Masya Allah. membantu adik-adik yatim, gitu ya. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah gitu ya, siapa yang membantu, menolong ataupun menyantuni anak-anak yatim, insya Allah di surga kelak akan sedekat 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ini bukan kampanye, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi dekat gitu ya, insya Allah di surga Amin. bersama dengan Rasulullah. Dan Amin. itu sangat menjadi cita-cita saya. Gitu ya. Masya Mudah-mudahan saya masuk surga kemudian bisa bertemu dengan baginda Rasul. Amin. Siap. Jadi memang sampai saat ini masih betah dan tidak ada rencana untuk resign ya Kang Andi. Insya Allah tidak. Kalau Kang Andi resign repot yang di bawah-bawahnya ya, nggak ada yang mimpin ya. Kang Andi mungkin tadi kan dari 2015 sampai dengan akhirnya 2021, artinya sudah 6 tahun Kang Andi lewati bersama teman-teman yatim mandiri Banten. Betul. Banyak suka, mungkin ada duka juga. Dalam proses 6 tahun perjalanan, apakah memang background dari sebelum masuk yatim mandiri Banten sudah berkecimpung di dunia kerelawanan atau baru banget tuh 2015 Kang Andi? Baik, saya ceritakan awalnya saya di SD kebetulan saya ikut pramuka. Nah di pramuka ini tentunya kan ada banyak aktivitas Betul. kegiatan sosial. Kemudian di SMP juga saya ikut pramuka. Di SMA pun sama. Cinta banget sama pramuka ya. Jadi sudah melekat lah ya jiwa sosial, jiwa kedisiplinan dan lain sebagainya. Kemudian masuk kuliah dan saya ngambil jurusan teknik elektro. Teknik elektro. Teknik elektro. Kalau dunia kerelawanan rada nggak nyambung sih sebenarnya. Sebetulnya disambung-sambung. Disambung-sambungin siap. Karena di dunia relawan pun ada yang namanya ketika misal ada bencana alam kan, ada rumah yang runtuh atau rusak dan lain sebagainya kan membutuhkan seorang teknik. Teknik betul ya. Betul. Nah, kebetulan saya di kuliah ngambil teknik elektro. Nah, kemudian juga pada saat kuliah saya aktif di kegiatan sosial ya, di tepatnya di keagamaan atau kerohanian. Ya di LDK atau DKM Yes. pada saat itu. Dan saya terakhir kali jabatannya di DKM itu sebagai majelis suro waktu itu, sebagai dewan Ala-ala pertimbangan, partai dewan pertimbangan, Iya, Pak. dewan pertimbangan dan masjid di kampus kami itu
dikelola oleh mahasiswa full. Yes. Mulai dari keuangan, jamaah, kemudian renovasi dan lain sebagainya, dan juga kerjasama daripada alumni semuanya. Saya kuliah di Serpong di Tangerang Selatan, di Institut Teknologi Indonesia pada Yes. saat itu. Dan 2015 saya lulus, saya langsung cari pekerjaan, cari lowongan kerja, dan saya temukan pada saat itu ada lowongan kerja sebagai JIS konsultan di Yatim Mandiri Banten. Yes. Dan saya daftar di situ. Siap, dan sampai dengan saat ini. Artinya dari 2015 Kang Andi lulus pendidikan itu belum mencicipi pekerjaan lain selain memang di Yatim Mandiri. Belum. Kalau misalkan besok-besok nih ada tawaran di luar dunia kerelawanan, ini pertanyaan sumpah sebenarnya ya. Di luar dunia kerelawanan, teknik di perusahaan besar, katakanlah perusahaan AB atau yang memang besar menurut Kang Andi, diambil atau langsung ditolak? Sebetulnya banyak penawaran. Cuma Sudah tahu jawabannya saya ini. fokuskan di Yatim Mandiri. Yes, yes. Artinya memang tawaran itu sempat ada Kang Andi ya? Betul, ada. Di perusahaan di seperti perusahaan-perusahaan besar, di teknikal juga ada. Ya, cuma saya belum berminat aja. Nah, ini menarik juga Kang Andi ketika memang mungkin ada banyak tawaran gitu yang masuk yang memang sesuai jurusan. Ketika mungkin Kang Andi cerita kepada orang tua gitu kan ya, kepada orang tua cerita bahwa saya dapat tawaran di perusahaan yang besar. Tentu kalau orang tua biasanya sangat mendukung 100%. Kalau Kang Andi diem-diem mungkin iya. Sempat ceritakan ketika memang dapat tawaran di perusahaan-perusahaan besar atau memang selama ini dipendam aja nih, gak ada yang tahu nih? Sementara ini hanya saya yang tahu. Tapi dengan live ini tahu jadi. Siap. Jadi memang sempat nggak sih Kang Andi ada dorongan dari orang tua tercinta untuk tidak bekerja di dunia kerelawanan dan lebih memilih untuk bekerja di yang memang banyak menghasilkan income gitu Kang Andi? Sempat ada omongan dari orang tua? Ya, memang dulu sempat gitu ya, orang tua saya tidak setuju gitu ya. Karena apa? Karena memang dari sisi penghasilan mungkin kecil gitu ya. Karena kan di dunia sosial itu ya jiwa raga ya harus apa namanya full lah ya di dunia kerelawan ini. Dan itu saya perlahan saya berikan apa namanya penjelasan gitu ya. Insya Allah sampai dengan saat ini insya Allah diizinkan gitu ya. Yes. Karena sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun, mau nggak mau, suka nggak suka, orang tua harus setuju ya. Karena sudah 6 tahun. Kang Andi, berbicara soal Yatim Mandiri Banten yang saat ini Kang Andi pegang tentu setiap tahun ada visi, ada misi, ada program yang harus dijalankan. Sejauh ini di 2021 ada program-program apa yang akan Kang Andi jalankan bersama teman-teman di Yatim Mandiri Banten? Kalau dari sejarah itu ya, Yatim Mandiri ini memiliki visi menjadi lembaga terpercaya untuk kemandirian yatim dan duafa gitu ya. Dan tentunya kita fokus bukan hanya di yatim saat ini, tapi di fakir miskin, duafa, dan juga yang termasuk di dalam 8 asnaf itu. Karena Yatim Mandiri saat ini sudah menjadi lembaga amil zakat nasional sejak tahun 2016. Dan di Banten alhamdulillah Yatim Mandiri Banten ini sudah mendapatkan izin operasional untuk mengelola zakat, infak, sedekah itu ya dari Kementerian Agama Provinsi Banten. Artinya sudah insya Allah sudah akuntabel dan juga legal legal dipercaya oleh masyarakat ya. Kenapa? Karena pada saat audit pun ya alhamdulillah Yatim Mandiri secara nasional itu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP seperti itu. Dan secara syariah pun sudah sesuai dengan syariah. Dan ketika kami melakukan aktivitas-aktivitas pun ya banyak masyarakat yang turut serta untuk ikut membantu gitu ya, menjadi relawan. Dan tentunya juga atas dukungan para donatur juga tentunya seperti itu sehingga program-program kami bisa berjalan. Nah berkaitan dengan program, jadi ada 5 pilar program Yatim Mandiri: pendidikan, kesehatan, kemudian sosial, kemanusiaan, dan juga ekonomi, dan terakhir adalah dakwah. Dakwah, ada jadi dakwahnya ada juga. ada Kang Andi. dakwah. Siap. Jadi Betul. memang kalau Faiz berbicara tadi juga sempat bertanya ke Kang Andi nih, teman-teman pemirsa Dulur Sultan, artinya teman-teman Yatim Mandiri Banten tidak hanya berfokus pada yatim saja saat ini, tapi memang meliputi berbagai aspek ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian juga dakwah tadi, kemanusiaan dan lain sebagainya.
Kalau saat ini Kang Andi di Yatim Mandiri Banten ada berapa relawan selain Kang Andi mungkin yang mengelola? Kalau di kantor jumlahnya ada 9. 9. Fleksibel ya Kang. 9 orang. Sangat minimalis ya Kang. 3 orang sebagai staff termasuk saya. Sisanya 6 lagi itu sebagai orang lapangan atau yang biasa mereka melakukan pertemuan dengan donatur ataupun melakukan penyaluran kepada para mustahik seperti itu. Jadi hanya 9. Hanya sedikit. 9 ya Kang ya. Orang. Dan tidak ada rencana buat penambahan 10 Faiz gitu Kang, menggantikan posisi Kang Andi. Ayo siap. Langsung saya buka rekrutmen. Siap. Kang Andi, ini kan kalau kita berkaca dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, pandemi juga belum selesai. Mungkin pukulannya tidak hanya kepada teman-teman yang memang menghimpun dana zakat dan lain sebagainya, tapi juga teman-teman usaha dan lain sebagainya. Sempat ada goyangan kah di Yatim Mandiri Banten terkait banyaknya tadi teman-teman yang memang sering bersedekah, berzakat, berinfak, kemudian ketika pandemi tiba-tiba menurunkan atau memang seperti apa, Kang Andi? Ya, alhamdulillah kalau secara nasional Yatim Mandiri secara penghimpunan donasi semakin meningkat. Semakin meningkat justru Semakin di kala meningkat. pandemi. Justru itu. Masya Allah. Kenapa? Mungkin karena masyarakat Indonesia dengan sedekah itu dapat menolak bala. Dan juga insya Allah mudah-mudahan dengan sedekah itu selalu sehat itu. Amin, amin. Jadi ketika sakit kan obatnya sedekah. sedekah. Iya, betul. Karena dengan sedekah bisa mengobati banyak hal, yang sakit bisa sembuh, kan atas izin Allah, kemudian yang hartanya sedikit bisa banyak. Betul. Dan dengan sedekah segala doa, segala impian kita insya Allah bakal dikabulkan. Betul, apalagi saat ini menjelang bulan suci. Ramadan gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan nanti mudah-mudahan semakin orang-orang bisa untuk memberikan infak terbaiknya gitu ya. Baik di Yatim Mandiri ataupun di lembaga-lembaga lainnya. Siap. Ini kan Yatim Mandiri Banten, apakah memang ini fokus kepada hanya teman-teman, mohon maaf, yang dibantu hanya di Banten saja, atau tidak menutup kemungkinan nih kalau misalkan teman-teman dananya banyak nih, karena yang berzakat, berinfak, bersedekah banyak di Yatim Mandiri Banten, kemudian ada daerah lain yang memang membutuhkan bantuan, apakah memang akan disalurkan ke sana, Kang Andi, atau memang kita fokus di Banten aja untuk penyaluran dananya, Kang Andi? Baik, untuk penghimpunan kita memang fokus di Banten. Namun ada juga yang dari luar Banten, misal di luar negeri. Di luar negeri orang Banten yang bekerja di sana, kemudian mereka donasi ke Yatim Mandiri Banten, gitu ya, karena asli Banten. Nah, untuk penyalurannya sendiri, kami dibantu oleh tim pusat ya, secara keuangan dan juga pencatatan. Jadi yang dihimpun ya itu akan dikembalikan ke cabang, ya, disalurkan di cabang wilayah Banten. Nah, kemudian di mana kalau untuk di daerah lain, Yatim Mandiri alhamdulillah sudah ada 46 cabang. 46 cabang. Nah, untuk misal di daerah lain ada bencana alam misal itu ya. Nah, itu biasanya kami menugaskan cabang terdekat dari wilayah yang terdampak tersebut. Jadi memang sudah banyak koordinasi yang dilakukan, karena memang 46 cabang yang hadir di seluruh Indonesia juga memudahkan teman-teman dalam koordinasi. Betul. Jadi memang teman-teman pemirsa Dulur Sultan ini sangat memudahkan. Jadi silakan untuk teman-teman yang ingin berinfak, berzakat, bersedekah. Kang Andi, mungkin pertanyaan Faiz berikutnya seperti ini. Tentu ketika dari 2015 sampai dengan 2021 banyak proses yang sudah Kang Andi lalui bersama teman-teman, suka, duka dan lain sebagainya. Selama proses ini, Kang, ada cerita yang menarik nggak sih, Kang? Dalam artian gini, ketika awalnya dia tidak bersedekah nih, kemudian ketika bersedekah akhirnya impiannya mungkin cita-citanya terkabul, dan dia cerita ke Kang Andi kemarin saya sempet nih pengen ini, kayaknya lama gitu nggak keturutan, tiba-tiba dengan bersedekah kok langsung sehari 2 hari langsung terkabul keinginan saya. Pernah menemukan momen-momen seperti itu, Kang Andi? Jadi jawab dulu Kang Andi. Kita lihat sejenak yang satu ini, teman-teman, tetap di Relawan Insight.
Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan masih menyaksikan Relawan Insight ya, edisi hari ini 7 April 2021, dan tentunya Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk subscribe ya di channel YouTube-nya Sultan TV, kemudian juga di-follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan segala hal-hal yang berkaitan dengan Sultan TV akan diupdate setiap harinya. Dan Faiz di studio masih bersama dengan Kang Andi, Kepala Cabang Yatim Mandiri Banten. Kang, tadi sempat ke pending. Ya. Tentu selama proses Kang Andi berada di Yatim Mandiri banyak cerita yang menarik. Kalau diceritain semua mungkin sampai Ramadan kita. Ada mungkin 1-2 cerita yang menarik sampai dengan saat ini susah Kang Andi untuk lupakan. Kang Andi, silakan. Iya, kalau untuk cerita menarik mungkin saya ambil kisah dari donatur ya. Jadi ada donatur pada saat itu yang memang saya sendiri belum kenal itu. Tiba-tiba mengontak saya ya bahwa beliau ingin berdonasi. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian beliau sakit ya. Dan pada akhirnya beliau menambah jumlah donasinya. Ya, ketika sakit justru menambah nilai donasinya, dan sampai dengan saat ini beliau alhamdulillah berdonasi, kalau saya hitung seminggu bisa sampai 2-3 kali. Jadi dalam sebulan itu hampir 12 kali. 12 kali. Ini sangat luar biasa itu ya. Jadi memang ketika sakit pun justru semakin banyak sedekahnya. Dan sampai saat ini alhamdulillah secara rutin beliau memberikan sedekahnya kepada yatim mandiri. Pernah Kang Andi tanya mungkin kenapa Kang di saat mungkin orang sakit, mohon maaf, ketika sakit kan butuh banyak biaya untuk sembuh, justru ini malah bersedekah untuk menyembuhkan penyakitnya. Pernah Kang Andi tanya seperti itu atau memang seperti apa? Belum saya tanya. Kemungkinan ya tadi itu mendapat berkahnya dari bersedekah tadi, kemungkinan besar, dan sampai akhirnya mungkin beliau sangat yakin bahwa dengan sedekah ini, dengan pertolongan Allah gitu ya, Allah kabulkan bahwa dengan sedekahnya Allah sembuhkan, gitu ya, Allah sembuhkan penyakit. Masya Allah teman-temannya. Jadi ini mungkin satu dari sekian banyak cerita yang Kang Andi alami ya. Dan Kang Andi ini teman-teman sekedar informasi, kayaknya kalau Faiz lihat ini kepala cabang yatim mandiri termuda se-Indonesia Kang. Alhamdulillah, usia saya sama dengan usianya yatim mandiri. Masya Allah, ini 27 tahun. Masya Allah, 27 tahun, ini usia Faiz ya, bahkan kayaknya lebih tua Faiz berapa bulan gitu ya. Ini udah jadi kepala cabang yatim mandiri Banten, tadi sempat ngobrol juga. Kayaknya kalau Faiz lihat-lihat jadi kepala cabang termuda ya se-Indonesia, karena biasanya kalau kepala cabang tuh untuk memimpin sebuah perusahaan atau sebuah lembaga itu kan biasanya di atas 30 rata-rata ya. Ini di bawah 30 sudah memimpin teman-teman, luar biasa. Surprise. Untuk semuanya. Siap. Kang Andi mungkin apa yang tadi sudah sempat Faiz tanyakan juga, ini menjadi pukulan tentu tidak hanya kepada teman-teman yatim mandiri, tapi banyak lembaga ketika memang COVID gitu kan ya, ketika teman-teman yang lain bekerja dari rumah, kemudian aktivitas dari rumah, justru kan kalau teman-teman relawan sebaliknya, karena kalau dari rumah ya teman-teman tidak bisa membantu dan tidak bisa mengecek siapa yang harus dibantu. Apakah memang selama proses pandemi kemarin sampai dengan saat ini teman-teman lebih banyak di rumah, atau memang tidak ada, sama saja sebenarnya apa yang sudah teman-teman lakukan? Iya, di awal-awal pandemi kemarin kami juga sempat WFH gitu ya.
karena memang ya menghormati aturan yang ada ya. Kemudian juga untuk di kantor karena jumlahnya hanya 9 itu ya. Jadi tetap masuk kerja itu ya, tetap masuk kerja setelah WFH kemarin itu ya. Dan sampai dengan saat ini masih teman-teman di Yatim Mandiri Banten masih tetap bekerja di kantor. Namun tetap menjaga protokol kesehatan ketika bertemu dengan donatur ya, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan para penerima manfaat, tetap menjaga protokol kesehatan. Yes, betul. Jadi memang teman-teman protokol kesehatan harus tetap dikedepankan ya, biar penularan COVID-19 ini juga tepat menjadi musnah di Indonesia. Apalagi mau masuk Ramadan, makin banyak yang berdoa biasanya makin hilang, Kang Andi. Amin, amin. Siap, Kang Andi. Kuncinya bahagia. Kuncinya bahagia. Karena kalau bahagia sistem imun meningkat biasanya COVID juga bakal menjauh, Kang ya. Menjauh, kalau insya Allah. Kayak Kang Andi ini selalu tertawa terus dari tadi. Harus selalu bahagia. Bebas cicilan kayaknya, Kang Andi. ini pertanyaan serius, kalau Kang Andi bebas dari cicilan, Kang ya? Sekarang nggak ada cicilan. Nggak ada. Aman lah ya, Kang ya? Aman, insya Allah. Siap, aman. Karena kalau udah banyak cicilan repot, karena ada ada dua hal yang bikin jantung itu berdebar kencang. Berdebar. Apa tuh? Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Kan? Itu buat jantung rada-rada kencang biasanya bergetarnya. Kang, tentu selama proses 6 tahun kembali Faiz sudah banyak teman-teman yang terbantu. Entah berapa yatim mungkin yang sudah dibantu oleh Kang Andi bersama teman-teman yatim mandiri. Apakah memang setiap memberikan bantuan selalu itu saja, Kang Andi, atau memang dia selalu berubah dalam berapa bulan sekali, Kang Andi? Jadi kalau untuk di Banten sendiri itu ada beberapa program yang memang dilaksanakan secara program nasional gitu ya. Pertama untuk di tingkat pendidikan atau program pendidikan, kami melaksanakan program beasiswa yatim mandiri. Jadi beasiswa ini kami berikan untuk adik-adik yatim berprestasi gitu ya. Sebagai stimulus penyemangat untuk adik-adik yatim gitu ya. Jadi setiap tahun kami berikan sekali gitu ya. Dan untuk penerima manfaatnya pun berbeda-beda gitu ya. Kemudian di pendidikan pun sama, kami ada program Sanggar Jenius. Nah, Sanggar Jenius ini terbagi dua, ada Sanggar Jenius untuk matematika dan yang kedua adalah Sanggar Al-Qur'an. Ya. Jadi di Jenius matematika ini mereka fokus untuk belajar pendidikan matematika. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak sekolah sekarang itu kesulitan untuk bisa menghitung, gitu ya, untuk matematikanya kalau nggak 5, 6 biasanya. Jadi modelnya seperti bimbel, gitu ya. Jadi pertemuannya itu seminggu 3 kali di Sanggar Jenius. Nah, di mana sih tempat Sanggar Jenius ini berada? Kita ada 11 Sanggar Jenius. Ada di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan di Kabupaten Pandeglang. Ada 3 kabupaten dan ada 11 sanggar. Kemudian untuk Sanggar Al-Qur'an, kami ada di beberapa sanggar tepatnya yang kita laksanakan untuk sanggar-sanggar Al-Qur'an tersebut. Jadi selain mereka belajar matematika, mereka juga belajar akhlak dan juga belajar Al-Qur'an. Anak-anak SD, tingkat SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, dari situ kemudian mereka juga bisa untuk mendapatkan beasiswa di situ. Beasiswa yatim mandiri namanya yang tadi saya sebutkan. Kemudian setelah mereka belajar dari situ juga bisa menempuh ke jenjang yang lebih tinggi. Ada di kami itu sekolah Insan Cendekia Mandiri Boarding School, ya, sekolah gratis untuk adik-adik yatim duafa dari seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Banten, kami kemarin mengirimkan 1 anak yang memang sekolah di sana. Pusatnya di Sidoarjo, pusat pendidikan yatim mandiri di Sidoarjo. Dan untuk menembus ke sana tidak mudah ya, Kang Andi. Perlu proses ya. Ada proses. Jadi si anak ini ikut tes dulu ya, kemudian ada pertama seleksi berkas, kemudian ikut tes, kemudian persetujuan orang tua ya, sampai akhirnya lolos dan kami kirimkan ke pendidikan di sana seperti itu. Siap. Kalau ngomongin soal program kerja ini, Kang Andi, apakah memang ini program kerja yang teman-teman yatim mandiri Banten lakukan ini sama se-Indonesia dari pusat, atau memang teman-teman pusat memberikan kebebasan sebebas-bebasnya setiap daerah untuk mengelola program kerja masing-masing? Ya, ada program secara nasional serentak sama. Ya, tadi Sanggar Jenius, Sanggar Al-Qur'an, beasiswa yatim mandiri. Itu sama ya se-Indonesia. Kemudian ada layanan sehat mandiri. Jadi kami memberikan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok-pelosok daerah itu ya. Kemudian juga ada program-program lainnya yang memang serentak secara nasional. Nah, kemudian ada juga program yang memang diserahkan kepada cabang. Misal adalah program sosial kemanusiaan, kebencanaan itu ya.
Nah, itu pun kami mencari penerima manfaat yang memang sangat membutuhkan gitu ya. Jadi di bantuan sosial kemanusiaan ini ada yang namanya bantuan langsung mustahik. Yes. Nah, di program pendidikan dan juga program kesehatan. Jadi misal ada anak yatim yang memang sampai sekarang ijazahnya masih ditahan itu ya. Nah, itu kita bantu untuk bisa Musim tuh diambil biasanya itu. kan. Karena sesuatu ditahan ya. Biasanya karena kendala sesuatu kendala lah. sesuatu ditahan gitu ya. Nah, itu kita bantu anak yatim ini untuk bisa mengambil ijazahnya. Kemudian yang kedua di sisi kesehatan, misal ada anak yatim atau keluarga duafa, karena bukan hanya anak yatim saja. Nah, itu kita bantu misal mereka butuh biaya untuk pengobatan ya, operasi dan lain sebagainya. Mungkin mereka belum mendapatkan salah satu jaminan kesehatan itu ya. Nah, itu kita bantu di situ. Siap. Jadi memang ada program yang memang berlaku secara nasional, tapi juga ada memang dibebaskan ke setiap daerah. Betul. Dan berbicara soal Ramadan ini, Kang Andi yang memang tinggal beberapa hari lagi teman-temannya. Ini teman-teman yatim Mandiri Banten ternyata sudah udah bergerak ya Kang ya. Ini program-program Ramadannya luar biasa. Ini ada sembako Ramadan, ini bisa teman-teman lihat di sini. Mungkin ini ada sembako Ramadan, kemudian juga ada THR ya. Ada paket Lebaran, kemudian juga ada zakat fitrah ini teman-teman. Ada tebus fidyah lansia, kemudian juga ada Ramadan peduli mu'alaf, kemudian ada modal usaha UMKM Ramadan, mudik santri, penghafal Al-Quran, dakwah Ramadan. Yang menarik mungkin Faiz tidak bertanya semuanya, tapi ini ada beberapa item yang menarik menurut Faiz ini Kang Andi. Ada mudik santri. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan apa ini dari mudik santri ini Kang Andi. Baik, untuk program mudik santri penghafal Al-Quran ya. Jadi anak-anak yatim dari cabang, binaan cabang yang sekolah di Insan Cendekia Mandiri Boarding School, anak binaan yatim mandiri, kan mereka di tahun ini pulang kampung, bukan mudik ya. Pulang kampung. Oh iya, beda ya mudik sama pulang kampung ya Kang. Entahlah. Sudah, jangan dibahas itu ya, lanjut. Jadi mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk bisa ketemu dengan keluarga gitu ya. Artinya santri-santri penghafal Al-Quran di sana pulang gitu ya, membutuhkan biaya gitu ya. Makanya dinamakan program mudik santri penghafal Al-Quran. Nah, selain itu juga bukan hanya adik-adik binaan kami gitu ya di programnya, tapi bisa untuk santri-santri yang lainnya di pondok pesantren yang lain. Misal tidak ada biaya untuk pulang ke rumahnya, nah itu nanti akan ada bantuan dari yatim mandiri seperti itu. Siap. Ini banyak item ya kalau bisa teman-teman lihat apa yang ini Faiz sedang perlihatkan. Ada sembako Ramadan, THR, paket Lebaran, zakat fitrah, tebus fidyah, Ramadan peduli mu'alaf, modal usaha. Nah, untuk modal usaha UMKM Ramadan ini mungkin bisa dijelaskan ini Kang Andi seperti apa? Untuk modal usaha UMKM Ramadan, jadi di Banten sendiri kami ada beberapa bunda-bunda yatim yang memang memiliki usaha ya kecil-kecilan. Kemudian kita stimulus dengan bantuan modal agar bisa berputar gitu ya. Kemudian dari situ diharapkan keuntungannya itu bisa disedekahkan ke yatim mandiri. Betul. Jadi harapan kami dari mustahik bisa menjadi muzaki seperti itu. Amin. Nah, ini menarik juga Kang Andi apa yang tadi Kang Andi sampaikan, berharap dari mustahik menjadi muzaki. Betul. Ini sudah sempat terjadi di yatim mandiri Banten, cerita atau seperti apa? Iya, ada beberapa penerima manfaat yang memang menjadi donatur rutin di yatim mandiri seperti itu. Ada sampai bahkan datang ke kantor untuk bisa berdonasi gitu ya. Artinya mereka sudah mampu gitu ya secara ekonomi maupun yang lainnya. Yang dulu kita bantu terus gitu ya. Kita bantu, kita stimulus gitu ya, dan akhirnya mereka bisa untuk berdonasi ke yatim mandiri. Siap. Jadi memang selalu ada cerita-cerita seperti itu Kang ya, yang dulunya mustahik dibantu justru sekarang teman-teman membantu. Karena memang usahanya mungkin berjalan dengan lancar. Betul. Silakan untuk teman-teman orang-orang baik di Banten ya, sahabat-sahabat baik di Banten, di Serang yang ingin berdonasi, silakan salurkan bantuan terbaik teman-teman ke yatim mandiri Banten. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini nomor rekeningnya teman-teman, ada BSI, kemudian juga ada BNI, ada BCA, ada Mandiri ya. Dan info konfirmasi donasi teman-teman bisa lihat ya di sini di nomornya di 0812
87448444 Kang. Kalau untuk teman-teman yang ingin berdonasi secara langsung, saya mau pengen donasi tapi pengen langsung datang ke kantornya, nggak mau transfer, pengen lihat, itu bisa Kang ya? Bisa. Di mana Kang alamatnya? Kantor mungkin? kami beralamat di Jalan Ayub Usman nomor 11, Cikepuh, Unyur, Kota Serang. Atau tepatnya di dekat Perumahan Bumi Agung Permai 2 atau dekat Pasarau. Dekat Pasarau ya? Pasarau. Nah, itu bisa masyarakat datang ke kantor kami langsung berdonasi ya. Dan juga bisa atau melalui jemput donasi. Jadi ada tim kami yang melakukan kunjungan ke rumah atau ke kantor langsung. Dan biasanya kami juga menawarkan itu ya, apakah donasinya itu akan dijemput setiap bulan itu ya, atau memang hanya sifatnya insidental saja itu ya. Dan kemudian juga selain jemput donasi, kami juga ada media untuk bersedekah namanya One Day 1000 ini. One Day. Nah, ini ini kaleng. One Day 1000. Kaleng akhirat teman-teman. Kaleng akhirat. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan ini Kang Andi. Ya, ini kaleng akhirat. One Day 1000 ini saya sejak awal masuk, kalau tidak salah bermula di tahun 2015 ya. 2015 saya masuk ini sudah ada itu ya. Dan alhamdulillah kaleng ini sudah tersebar kurang lebih 1000 sampai 2000 kaleng di Provinsi Banten ini, di Banten ini itu ya. Dan mudah-mudahan semakin bertambah ya, karena insya Allah untuk stok masih ada itu. Jadi masih bisa didapatkan langsung di kantor Yatim Mandiri atau melalui kontak yang tadi sudah disebutkan atau melalui media sosial di Yatim Mandiri Banten. Seperti itu. Jadi banyak cara ya buat banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan untuk melakukan sedekah. Tadi Kang Andi juga sudah mengatakan bisa teman-teman via transfer datang ke kantor ya, di Yatim Mandiri Banten di Jalan Ayub Usman, Cikepuh, Unyur, Kota Serang, teman-teman. Ini dekat Pasarau. Atau buat teman-teman yang karena sibuk gitu kan, ingin sedekahnya, wakafnya dijemput gitu ya, sama teman-teman Yatim Mandiri, tinggal kontak saja. Bisa. Teman-teman Yatim Mandiri akan datang ke rumah atau perusahaan yang teman-teman inginkan ya. Juga apakah memang nanti akan tiap bulan atau insidental. Dan buat teman-teman yang ingin menabung juga, teman-teman dari Yatim Mandiri sudah sediakan kotak ajaib ya. Tadi kaleng, sekarang kotak Pak ya. Pokoknya apapun itu, semoga apa yang sudah teman-teman sedekahkan ini tentu menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak karena hidup di dunia kan sementara kan, sementara ya? Akhirat selama-lamanya. Jadi semuanya akan menghadap Sang Pencipta. Betul. Kacap nanti, mohon maaf, nggak ada di bumi Kang ya. Betul. Yang host juga sama, pokoknya semua teman-teman, dan semoga ini menjadi tabungan kita yang menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman pemirsa Dulur Sultan, masih banyak pertanyaan tentunya yang akan Faiz tanyakan ke Kang Andi. Ini kacap dari Yatim Mandiri Banten, tapi sebelumnya kita rehat sejenak setelah
Terima kasih banyak tentunya teman-teman relawan Insight ya, tetap menyaksikan episode hari ini 7 April 2021 dan Faiz di studio masih bersama dengan Kang Andi, Kepala Cabang dari Yatim Mandiri Banten. Kang Andi, mungkin pertanyaan Faiz berikutnya soal ya dan jumlah penerima manfaat ini berapa? Kalau catatan yang ada di Yatim Mandiri Banten, Kang Andi, silakan. Ya, untuk di Banten sendiri kami berhasil menghimpun sekitar 2 miliar lebih, ya, 2 miliar lebih. Kemudian juga untuk penerima manfaatnya sekitar 25.000 penerima manfaat. 25.000 penerima manfaat. Kemudian kalau secara nasional gitu ya, kami alhamdulillah berhasil untuk menghimpun dana baik zakat, infak, sedekah maupun wakaf itu sekitar 117,9 miliar. 117,9 miliar. Ini menandakan bahwa orang Indonesia Secara nasional sebenarnya dermawan semua, Kang. Orang Indonesia itu termasuk orang-orang yang banyak penelitian mengatakan juga, teman-teman, ini orang yang kalau hatinya sedikit tersentuh biasanya langsung memberikan banyak bantuan. Nomor satu adanya di nomor Indonesia satu itu. Se-Asia gitu kan ya. 117 berapa tadi kan? Orang paling dermawan. Orang paling dermawan. 117,9 miliar 117. terhimpun. Siap. Dan disalurkan pada saat itu 114 miliar untuk program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kemudian pemberdayaan ekonomi. Dan juga kalau secara nasional itu penerima manfaatnya 362.076 penerima manfaat secara nasional. Jadi memang ini luar biasa, teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, 2 miliar sekian untuk Yatim Mandiri Banten dan 25.000 sekian kan, yang mendapatkan manfaat dari donasi yang teman-teman para dermawan sumbangkan ini ke Yatim Mandiri Banten. Ini kalau Faiz lihat, teman-teman mungkin bisa lihat ya, pemanfaatan program bulan Januari aja ya teman-temannya, ini banyak banget ya. Ini baru bulan Januari tahun 2021. Penerima manfaatnya ini 109.743 teman-teman ya. Ini untuk dakwah, kemudian juga ekonomi ada 87, ada kesehatan 1.842. Kemudian ada program UICM, ini penerima manfaatnya 353. Kemudian juga ada program LPICM juga penerima manfaatnya 489 ya. Kemanusiaan 3.254. Program pendidikan 10.498 dan juga program Super Gizi Kurban. Ini 6.861. Ini ada dua, Kang, yang paling banyak menerima manfaat. Di antaranya itu pendidikan dan juga dakwah. Ini bisa dijelaskan, Kang Andi? Kalau untuk dakwah ini biasanya kami melakukan penyebaran majalah ini. Majalah ini kepada masyarakat gitu ya. Dan juga para penerima manfaat. Jadi tersebar sebanyak 109.000 tadi gitu ya. Kemudian untuk program pendidikan ini program beasiswa tadi, kemudian program adik-adik yang belajar di Sanggar Jenius, Sanggar Al-Qur'an seperti itu. Makanya jumlahnya secara nasional sangat banyak ya. Nah, itu berkah dari bantuan dari donatur semuanya gitu ya. Apakah memang untuk dua kategori tersebut ini secara nasional juga tidak terlalu beda kan dengan daerah-daerah lain, pendidikan dan juga dakwah, atau seperti apa, Kang Andi? Ya, karena ini secara nasional akumulasi dari seluruh cabang di Indonesia. Jadi kalau untuk di cabang-cabang itu biasanya ada kuota tersendiri yang memang adik-adik itu bisa kita salurkan apa bantuannya seperti itu. Jadi ada kuota-kuota. Misal di cabang Banten ini ada 11 kuota untuk sanggar. Nah, untuk adik-adik yatimnya yang belajar, nah itu biasanya ada pembatasan gitu ya. Yang sekarang jumlahnya adik-adik binaan kami di Sanggar Jenius itu sekitar 160 anak dari 11 sanggar itu. Masya Allah.
Jadi memang ini memiliki banyak manfaat Betul, ya. dan berkesinambungan, Betul, Kang Andi ya. betul. Nah, kalau pertanyaan Faiz, Kang Andi, meskipun memang lembaga amil zakat, kemudian juga teman-teman yatim mandiri tidak prospeknya tidak memang profit oriented. Mungkin kalau pertanyaan Faiz adalah ada target nggak sih Kang yang dipasang di 2021? Tadi kan di 2020 2 miliar sekian nih jumlah dana yang terhimpun, dan alhamdulillah semuanya tentu disalurkan kepada teman-teman yatim memang membutuhkan. Kalau di 2021 ada target yang dipasang harus lebih dari angka 2 miliar kah, atau memang mengalir saja teman-teman di Yatim Mandiri Banten? Iya, tentunya untuk mencapai program-program yang bermanfaat untuk masyarakat luas itu ya, tentunya ada target-target tertentu ya, termasuk target penghimpunan ya. Target penghimpunan ini sebetulnya adalah mimpi dari cabang gitu ya. Mimpi cabang misal 5 miliar gitu ya. Nah, kemudian dari 5 miliar ini tersalurkan semuanya gitu ya kepada mustahik gitu ya. Dan kemudian juga pada saat mimpi itu terwujud gitu ya, insya Allah kan akan lebih banyak gitu ya manfaat yang memang dirasakan oleh penerima manfaat seperti itu. Jadi 2021 amin 5 miliar kan? Amin, amin. Amin. Semoga 2021 teman-teman yatim mandiri Banten Serang dan Tangerang ya, Serang dan Tangerang bisa menghimpun 5 miliar, karena semakin banyak tentunya dana yang terhimpun akan semakin banyak pula teman-teman yang mendapatkan manfaat. Ya. Kalau tadi 2 miliar ada 25.000. 5.000, kalau 5 miliar bisa teman-teman bayangkan ya. Bisa mungkin di angka 75.000 ya. Amin, atau amin. 100.000 teman-teman yang akan mendapatkan manfaat. Kang, kalau di program, balik lagi soal program, apakah memang setiap bulannya teman-teman berubah, atau memang ada beberapa program yang tidak bisa berubah, Kang Andi? Untuk program di cabang Banten khususnya ada program memang secara rutin kita laksanakan. Yang pertama tadi Sanggar Jenius, kemudian Sanggar Al-Quran, kemudian layanan sehat mandiri. Kemudian juga ada program pembinaan untuk relawan atau guru-guru yang menjadi pengajar di Sanggar Jenius dan juga Sanggar Al-Quran, seperti itu. Dan program-program insidental lainnya. Dan juga ada untuk pemberdayaan di ekonomi, kita ada Bunda Mandiri Sejahtera. Nah, itu kita berdayakan bunda-bunda yatim ya untuk menghasilkan sebuah produk, kemudian produk itu bisa dipasarkan. Betul. Gitu ya. Nah, itu program pemberdayaan ekonomi kami. Karena memang kalau berbicara soal menghimpun dana kan tadi Kang Andi juga sempat mengatakan ada banyak cara sebenarnya yang bisa teman-teman masyarakat Serang, masyarakat Banten lakukan. Yang pertama bisa transfer, kemudian juga bisa teman-teman datang ke kantor ya, atau teman-teman dari relawan yatim mandiri yang akan datang ke rumah teman-teman untuk menjemput rezeki yang teman-teman berikan. Betul. Sejauh ini kan kalau kita berkaca Kang dari 2020 2021 kan zaman agak sedikit berubah ya Kang ya. Jadi semua serba online, semua serba, manusia rasanya ingin semuanya serba cepat, serba instan, serba tidak ingin lama. Apa yang sudah Kang Andi persiapkan bersama teman-teman yatim mandiri Banten agar menangkap perubahan zaman yang sangat cepat ini Kang, untuk setidaknya bisa menaikkan penerimaan di Yatim Mandiri Banten, Kang Andi? Ya, selain tadi ya penjemputan donasi secara langsung ya, ataupun donatur datang ke kantor ya, kami juga di online juga ada untuk melakukan penggalangan dana secara online gitu ya. Baik secara media sosial, kemudian WhatsApp ya, kemudian juga YouTube ya, dan yang lain sebagainya. Kalau secara nasional kami ada platform tertentu yang memang khusus untuk menggalang dana ya, ada Mandiri Bersama, kemudian ada infak yatim ya, kemudian ada zakat mandiri, kemudian ada wakaf mandiri, dan juga kita bekerja sama dengan platform-platform lainnya, ada di Kitabisa, kemudian ada aplikasi jual beli online gitu ya, kita juga bisa masuk ke situ, jadi orang yang belanja bisa sekaligus bersedekah ke yatim mandiri seperti itu. Jadi memang cara itu sebenarnya sudah ditangkap sama teman-teman yatim mandiri untuk mempermudah teman-teman yang ingin bersedekah. Untuk mempermudah. Siap. Kalau untuk sosial medianya Kang Andi mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman di mana, di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Boleh. Kalau untuk Facebook bisa teman-teman add ya. Facebook Yatim Mandiri Banten, dan fanspage-nya juga sama, Yatim Mandiri Banten. Nah, kemudian di Instagram ada @yatimandiri_Banten. Kemudian di Twitter ada @yatimmandiribtn. Karena nggak cukup. Aja deh. Mau saya tulis Yatim Mandiri Banten nggak cukup. Disingkat aja. YMBTN. Yatim Mandiri BTN. Siap. Jadi memang semua sosial media sudah lengkap ya Kang Andi. Kang Andi, terima kasih banyak sudah hadir di program Relawan Insight hari ini.
Semoga dengan apa yang sudah Kang Andi sampaikan juga teman-teman pemirsa juga lebih banyak berbuat baik dan menyalurkan rezekinya untuk membantu saudara-saudari kita yang memang membutuhkan. Terakhir mungkin Kang Andi, apa yang ingin Kang Andi sampaikan? Yang pertama untuk para donatur yang sejauh ini sudah menyumbangkan hartanya untuk disalurkan kembali oleh adik-adik yatim kita. Kemudian yang kedua, apa yang ingin Kang Andi sampaikan untuk para relawan yang saat ini terus berjuang, terutama para relawan di Yatim Mandiri Banten dan juga secara umum khususnya di Indonesia. Dan yang terakhir mungkin apa yang ingin Kang Andi sampaikan untuk masyarakat Serang, masyarakat Banten, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur Yatim Mandiri dimanapun berada, baik yang di Banten maupun di daerah lainnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, kesehatan, dan juga pahala yang berlipat ganda, ya, dan juga terhindar dari bala bencana seperti itu. Dan juga mudah-mudahan semakin terus meningkat gitu ya untuk melakukan membantu adik-adik yatim seperti itu. Dan kemudian juga untuk para amil yang ada di Yatim Mandiri Banten terus semangat, terus berjuang ya, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Dan tentunya adik-adik yatim ini perlu kita bantu, perlu kita sayangi ya, perlu menjadi teman dan juga harus seperti seorang bapak kalau laki-laki gitu ya. Kita sebagai bapaknya dan anaknya ini anak yatim seperti itu. Ya anggap saja anak sendiri gitu kan ya. Karena bukan hanya sekedar menyantuni, tapi ada beberapa hal yang perlu adik yatim ini rasakan gitu ya. Pendidikannya harus oke, gitu ya, kesehatannya harus oke, dan ekonominya pun harus oke. Makanya program-program Yatim Mandiri berkecimpung di 5 pilar program tadi seperti itu. Kemudian juga pesan untuk masyarakat di Kota Serang ataupun di Provinsi Banten gitu ya, terus berbuat baik gitu ya kepada sesama ya, baik tetangga, masyarakat ya, yang memang membutuhkan. Dan juga jangan lupa untuk adik-adik yatimnya seperti itu. Terima kasih banyak Kang Andi, Kepala Cabang Yatim Mandiri Banten, sudah hadir di Relawan Insight untuk episode hari ini, teman-teman. 7 April 2021, Faiz tentunya juga bersama kru yang bertugas juga mohon pamit ya. Sebentar lagi Ramadan, Kang Andi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak teman-teman ya, semoga sehat terus teman-teman ya, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.